Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatannya pada kali ini. Kita akan melanjutkan materi pertemuan ke-11 terkait dengan pengumpulan data dan penyusunan instrumen penelitian pada mata kuliah metodologi penelitian kesehatan. Baik, sebagai pendahuluan pada penelitian ilmiah, maka kita perlu menjustifikasi alat atau instrumen yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data secara efektif dan akurat. Jadi, hal ini penting karena instrumen penelitian itu merupakan komponen penting yang menentukan kualitas dan keandalan dari hasil penelitian kita. Jadi, temuan kita itu akan dianggap berkualitas dan handal ketika instrumen penelitiannya dapat dipertanggungjawabkan. Nah, sebelum menentukan instrumen penelitian, maka perlu juga kita harus mengetahui metode pengumpulan data yang digunakan jenisnya apa saja, gitu ya. Oke, baik. Yang pertama, mungkin kita pahami dulu definisi dari instrumen penelitian. Jadi, ada instrumen itu dapat berupa alat atau perangkat yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam suatu penelitian ilmiah. Nah, instrumen ini nanti berfungsi sebagai alat pengumpul data pada pengumpulan data primer yang akan dianalisis dan diinterpretasikan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Jadi tujuan penelitiannya nanti akan terjawab dari data-data yang dikumpulkan menggunakan instrumen penelitian. Nah, pengumpulan jenis-jenis pengumpulan data atau kalau dalam definisi operasional banyak disebutnya cara ukur gitu ya. Jadi metode pengumpulan data atau cara ukur itu didefinisikan dalam 8 hal ini gitu ya umumnya. Ada dengan kuesioner atau angket gitu ya, atau wawancara, observasi, kemudian dokumentasi, kemudian pengukuran langsung, studi kepustakaan, eksperimen, dan juga survei. Jadi ini adalah yang secara umum jenis-jenis metode pengumpulan data. Nah, instrumen yang digunakan pada masing-masing pengumpulan metode tadi itu beragam juga. Jadi ada nanti instrumen bentuknya kuesioner gitu ya. Kuesioner itu daftar pertanyaan yang kemudian diberikan kepada responden untuk dijawab. Ada nanti pedoman wawancara gitu ya. Yaitu berupa daftar pertanyaan yang ditanyakan langsung. Kemudian ada pedoman observasi dan ada juga alat dalam proses dokumentasi gitu ya. Jadi ada berbagai jenis instrumen penelitian. Nah, kalau bicara metode kuesioner gitu ya. Jadi metode kuesioner itu diterjemahkan dua hal. Nanti kalau kita bilang, "Oh, gimana metode pengumpulan datanya?" gitu dengan kuesioner. Jadi kalau dia metode pengumpulan datanya kuesioner, artinya seperangkat pertanyaan yang tertulis yang diberikan kepada responden untuk diisi secara self respon gitu ya. Jadi dijawab sendiri gitu ya. Jadi kita tidak perlu menanyakan pertanyaan-pertanyaan itu, maka si responden akan mengisi sendiri gitu ya. Itu kuesioner. Jadi bentuknya nanti dalam pertanyaan kuesioner itu bisa bentuk pilihan ganda, isian, atau mungkin bentuknya skala Likert gitu ya, menanyakan persepsi atau menanyakan preferensi gitu ya. Atau bisa juga kuesioner itu bentuknya digital atau ada gambar atau fisik gitu ya. Jadi orang eh, tinggal mengklik gitu ya, atau tinggal menceklis ya, oh gambar yang mana gitu ya. Atau kalau di kuesioner yang secara online misalnya dia digital, dia tinggal langsung diklik saja oh apa namanya jawabannya. Atau nanti juga analisis data dari kuesioner ini dapat dilakukan secara kuantitatif untuk mendapatkan wawasan statistik yang kuat. Jadi biasanya karena kuesioner itu metodenya singkat dan ringkas gitu, maka nanti itu bisa langsung didapatkan data-data secara kuantitatif gitu ya. Artinya oh presentasenya, rata-ratanya dan lain sebagainya.
Nah, instrumen yang digunakan pada metode kuesioner itu disebut juga dengan kuesioner gitu ya. Jadi perlu diperhatikan nanti kalau misalnya bikin nama instrumennya apa, oh biasa bisa bisa juga disebutkan kuesioner karena kuesioner itu juga merupakan instrumen penelitian yang di dalamnya ada daftar pertanyaan gitu ya. Jadi pertanyaannya itu nanti bisa mencakup jenis pertanyaan baik itu pertanyaan terbuka atau tertutup gitu ya. Nanti yang tertutup bisa jadi bentuknya pilihan ganda gitu ya eh, atau skala gitu ya atau angka gitu. Artinya dia tertutup. Jadi jawabannya semua ada sudah ada di dalam kuesioner itu. Tinggal kita mengisi bisa angka, bisa checklist, bisa lingkaran dan sebagainya. Kemudian dari kelebihannya dengan bentuk kuesioner ini kita bisa menjangkau langsung banyak orang gitu ya. Jadi langsung disebarkan, diberikan pedoman di awal gitu ya. Jadi si responden bisa mengisi secara bersamaan. Nah ini contohnya misalnya kuesioner penelitian penyebab stres yang dialami oleh mahasiswa yang menempuh skripsi. Jadi ini langsung disebarkan kepada mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi. Jadi bisa langsung menjangkau banyak orang dalam satu waktu. Nah, itu kuesioner gitu ya. Kemudian yang kedua ada wawancara. Jadi kalau wawancara itu melibatkan percakapan langsung antara si pewawancara dan narasumber. Nah, wawancara ini nanti bentuknya ada yang wawancara dengan terstruktur, semi terstruktur atau tidak terstruktur gitu ya. Jadi bentuknya nanti ada yang memang wawancaranya itu secara ada pertanyaan yang apa namanya rigid gitu ya, ada yang pertanyaannya terbuka gitu. Nah, itu wawancara. Tapi bedanya tadi dengan kuesioner adalah kalau kuesioner itu tidak ada percakapan, tidak melibatkan percakapan langsung, tapi kalau wawancara dia percakapan langsung gitu ya. Dan itu nanti pertanyaannya itu bisa pertanyaan terbuka atau pertanyaan tertutup ya. Dan ini pasti ada tatap mukanya untuk melihat juga mengamati bahasa tubuh, ekspresi wajah dari si narasumber. Nah, instrumennya adalah pedoman wawancara gitu ya. Jadi kalau nanti adik-adik misalnya buat cara ukurnya wawancara, kemudian instrumen alat ukurnya gitu ya atau cara instrumen penelitiannya bisa menyebutnya pedoman wawancara gitu ya. Tapi ada juga sih yang nyebutnya kuesioner gitu ya. Jadi kuesioner itu dibuat tapi untuk wawancara bisa juga karena mungkin di dalam pedoman wawancara itu sudah sangat terstruktur. Artinya, kenapa dia membuatnya dengan wawancara? Mungkin dia ingin jawaban-jawaban itu lebih fix, dia menanyakannya langsung gitu. Ada juga seperti itu gitu ya. Nanti ada tiga jenis, ada wawancara terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Jadi kalau yang terstruktur biasanya dia oh, pedomannya itu sudah valid. Misalnya contohnya wawancara recall, ya, food recall gitu ya. Itu wawancaranya sudah terstruktur gitu. Jadi kita sudah punya beberapa pertanyaan yang salah food recall bukan food recall FFQ. Jadi FFQ itu jenisnya yang terstruktur karena jenis-jenisnya itu sudah ada, jawabannya sudah tinggal dipilih. Yang semi terstruktur misalnya contohnya kayak food recall. Nah, food recall itu kan sudah ada strukturnya gitu ya, pagi, makan, malam, sore. Tapi kita bisa menanyakan lagi, misalnya oh di antara jam 10 ke jam 11 ibu makan apa gitu ya. Itu semi terstruktur. Sedangkan kalau tidak terstruktur itu biasanya bentuk kayak konsultasi gitu ya. Ada pertanyaan pembuka, nanti bisa melebar kemana-mana gitu. Biasanya adalah wawancara mendalam yang tidak terstruktur. Artinya bisa pertanyaan itu muncul di saat sedang proses wawancara terjadi. Nah, itu nanti masing-masing disesuaikan dengan tujuan penelitian gitu ya. Kalau kita mau bentuknya kuantitatif, umumnya dia menggunakan wawancara terstruktur atau semi terstruktur gitu. Jadi jawabannya itu sudah ada kuantitatifnya gitu ya. Ada pilihannya gitu ya atau ada eh, ada jawaban-jawabannya yang langsung bisa dipilih oleh si narasumber. Nah, ini kalau yang ada di sini ini contohnya untuk yang semi terstruktur gitu ya. Jadi kerangka wawancara yang mana sudah ada daftar pertanyaan gitu ya.
Tapi kemudian nanti ini bisa jadi muncul pertanyaan lain juga gitu ya, yang muncul dari daftar pertanyaan ini. Nah, itu instrumen pada pedoman wawancara. Nah, metode berikutnya ada observasi. Nah, kalau observasi ini kita mengamati langsung dan mencatat fenomena yang terjadi. Baik itu pada perilaku, interaksi, konteks dalam situasi nyata. Jadi dalam hal ini penelitinya langsung terlibat dalam aktivitas itu. Nah, bisa seperti itu. Jadi si si peneliti datang langsung ikut terlibat di situ dan mengamati. Sebagai contoh misalnya penelitian-penelitian etnografi mau lihat bagaimana budaya makan di suku Baduy. Jadi si peneliti kan nggak mungkin datang hanya pas saat makan. Jadi dia akan datang di situ tinggal misalnya seminggu. Jadi dia bisa melihat bagaimana budaya makannya. Nah, itu yang sifatnya adalah secara menyeluruh. Tapi ada juga nanti yang parsial gitu ya. Si peneliti hanya mau lihat misalnya perilaku cuci tangan ya. Jadi si peneliti hanya mengobservasi ketika seseorang itu lagi cuci tangan gitu. Nggak diobservasi dari pagi sampai tidur gitu ya. Nah, itu jenis-jenis observasi gitu ya. Dan observasi ini bisa dilakukan secara terang-terangan atau tersembunyi gitu ya. Jadi si observernya itu bisa aja dia bilang, oh saya mau lihat Bapak cuci tangan gitu. Oke, itu dia langsung menyatakan. Tapi kalau yang sembunyi-sembunyi ya bisa aja dia terlibat di situ gitu ya. Kemudian nanti diamatinya bagaimana perilaku cuci tangan yang dilakukan oleh eh, orang-orang yang dia sedang amati. Jadi observasi itu bisa tersembunyi, bisa terang-terangan. Jadi tergantung dari tujuan penelitian. Nah, catatan rincian dan deskripsi dari hasil observasi itu nanti bisa diuraikan dalam eh, bentuk uraian gitu ya, diceritakan, misalnya kayak tadi budaya makan, diceritakan dari awal dari pagi, oh pagi biasanya mereka makannya seperti ini, mengolahnya seperti ini, nah itu uraian. Tapi bisa juga hasil observasi itu dideskripsikan. Misalnya kayak tadi observasi cuci tangan. Nah, cuci tangan itu kan ada misalnya 7 langkah, 7 tahapan cuci tangan. Lalu kita ketika mengobservasi, kita checklist seseorang itu, oh dia lakukan yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Oh ternyata nomor 7 itu sering terlewat gitu misalnya. Jadi itu bisa dideskripsikan dalam bentuk angka. Ternyata dari 7, rata-rata yang dilakukan itu misalnya 5 gitu. Jadi itu bentuknya dalam statistik atau dikuantitatifkan. Nah itu observasi. Nah, pedoman yang digunakan itu ada alatnya. Jadi alatnya apa? Yaitu kerangka terstruktur untuk kita bisa mengumpulkan informasi yang relevan dan secara sistematis dan terfokus. Jadi kalaupun kita mengamati, kita harus tetap punya alat ukur. Alat ukurnya tadi misalnya, oh pedoman observasi mencuci tangan. Oh, ada 7 langkah, caranya ini. Nah, itu pedoman observasinya. Jadi kita harus punya itu untuk bisa merekam atau mendokumentasikan apa yang dilakukan seseorang itu ketika mencuci tangan. Nah, itu observasi gitu ya. Jadi tetap perlu ada pedoman observasi. Nah, jenis-jenis pedoman observasi itu ada yang terstruktur, artinya kalau terstruktur udah ada daftar item yang akan diamati dan cara ngumpulinnya seperti apa. Kalau semi terstruktur ada daftar item tapi bisa ditambahkan. Kayak contoh misalnya kita mau mengobservasi ruang ASI di Puskesmas A. Nah, dalam ruang ASI itu kita sudah punya daftar barang-barang yang harusnya ada di dalam ruangan itu gitu ya. Misalnya harus ada freezer atau ada apa gitu ya. Ada kursi gitu dan sebagainya. Itu kita sudah ada daftarnya. Ternyata fleksibel ke dalam proses observasi ada barang-barang lain yang tersimpan di dalam ruang ASI itu, misalnya apa? Itu disebutkan. Nah, itu semi terstruktur. Sedangkan ada pedoman observasi yang tidak terstruktur, artinya sifatnya terbuka dan eksploratoris. Itu contohnya tadi, jenisnya yang pedoman eh, misalnya observasi melihat budaya makan di suku Baduy. Jadi si observernya, si pengamatnya itu dia mencatat dan melihat semua aspek dari pagi sampai malam gitu ya. Jadi nggak terstruktur, nggak cuma mengamati pas makan aja, tapi dia mengamati, oh
bangun tidur gitu ngapain gitu ya, mengolah pangannya seperti apa dan lain sebagainya. Jadi itu jenis-jenis pedoman observasi. Jadi ada tiga hal gitu ya, ada tiga jenis. Nah, berikutnya metodenya ada studi dokumentasi gitu ya. Studi dokumentasi ini kita menelaah dokumen-dokumen atau catatan-catatan yang ada di dokumen-dokumen yang tersimpan gitu ya. Nah, ini bisa kita ambil untuk mengumpulkan misalnya informasi historis, statistik, atau kontekstual yang berharga, misalnya kayak contoh riwayat penyakit. Nah, itu kita bisa lihat dari dokumen, misalnya dokumen rekam medis dan lain sebagainya. Nah, dokumen resmi ini seperti misalnya kayak laporan, surat keputusan, atau hasil riset penelitian terdahulu, atau analisis dokumen visual, misalnya ada foto hasil pemeriksaan gitu ya. Jadi beberapa data kadang kita pakainya studi dokumentasi sebenarnya. Misalnya kita eh, jadi studi dokumentasi ini memang banyak kaitannya dengan data sekunder gitu ya. Misalnya kita mau tahu kadar hemoglobin dari siswa A, tapi kita nggak ukur sendiri. Kita ambil dari hasil pengukuran screening dari puskesmas pada bulan lalu. Nah, itu kita ambilnya secara studi dokumentasi. Jadi kita nyebutnya metode pengukurannya itu adalah studi dokumentasi. Alat ukurnya adalah kita mengambil dokumen dari apa namanya dokumen data sekunder screening kadar HB di siswa SMA gitu. Jadi kita menyebutkan metodenya adalah studi dokumentasi, alat ukurnya adalah dari mana dokumen itu kita dapatkan gitu ya. Jadi itu contoh dari proses studi dokumentasi. Jadi kita mengambil dari data yang sudah ada. Itu banyak tuh nanti kalau misalnya kalau riwayat penyakit gitu, dokumentasi dan kita dapatnya dari mana? Oh, untuk membuatnya valid kita lihat rekam medisnya, oh ternyata tidak pernah disebutkan punya DM dan lain sebagainya. Itu studi dokumentasi. Instrumennya apa? Bisa jadi bentuknya dokumen-dokumen yang ada, arsip, catatan terkait dengan topik penelitian itu. Bisa juga kita mendokumentasikannya langsung, misalnya kita foto hasilnya gitu ya, kita videokan, kita atau ada rekaman audio yang bisa kita ambil, atau ada surat resmi, atau ada laporan. Nah, dokumentasi memberikan informasi kaya, artinya kita bisa dapat banyak informasi kalau misalnya dokumentasi di sumber itu baik gitu ya. Misalnya kita ambil data dokumentasi dari puskesmas gitu ya, kita ambil data rekam medis seseorang gitu. Jadi dengan data-data yang lengkap itu kita bisa dapat mengambil informasi-informasi lain yang mungkin dalam wawancara kita tidak bisa gali gitu ya. Kita kan nggak bisa wawancara, Bapak masih ingat nggak eh, kadar glukosanya pengukuran 6 bulan lalu gitu. Nah, kalau hal-hal seperti itu misalnya tidak bisa kita dapatkan dalam wawancara, kita bisa lihat dari dokumen-dokumen rekam medisnya gitu. Jadi itu metode berikutnya. Jadi metode studi dokumentasi. Berikutnya ada pengukuran langsung, dan ini banyak nih di ranah gizi terkait dengan pengukuran langsung. Artinya, ini proses pengamatan dan pencatatan nilai suatu besaran fisik secara langsung menggunakan instrumen pengukuran. Nah, instrumen pengukuran ini nanti dapat berbentuk, oh mohon maaf ini belum Ibu ganti, tapi instrumennya ini yang bagian atas itu adalah definisi untuk pengukuran. Jenisnya nanti ada definisinya bahwa ini bisa langsung kita ukur dan kita dapatkan hasilnya gitu ya. Dan ada instrumennya, alat ukur yang sudah dirancang khusus untuk mengukur besaran fisik yang kita inginkan, dan dia bentuknya biasanya akurat karena pengukuran akuratnya itu nilainya itu dekat dengan nilai yang sebenarnya dari besaran yang diukur. Seperti contoh misalnya kita instrumen dalam pengukuran langsung itu misalnya mekanik, ada elektronik, ada optik. Misalnya kalau mekanik kayak ada mistar, jangka sorong, mikrometer, pressure gauge gitu ya, atau ada termometer digital gitu. Itu kan pengukuran langsung. Atau pengukuran berat badan itu timbangan, mikrotois gitu ya. Atau
pengukuran langsung itu misalnya pengambilan darah. Nah, itu pengukuran-pengukuran langsung gitu ya, yang bisa dimasukkan dalam metode pengukuran langsung. Itu bisa nanti masuknya kriteria mekanis atau elektronik atau optik. Nah, kelebihannya akurat, cepat, dan langsung. Jadi nggak perlu ada konversi-konversi data dari wawancara, kemudian konversi konversi dulu ke dalam bentuk jawabannya gitu ya. Tapi kekurangannya pasti perlu instrumen atau alat yang khusus gitu ya, yang kita terhindar dari alat yang rusak gitu ya. Jadi alatnya itu kan bisa rusak gitu ya, atau dia juga perlu ada kalibrasi rutin gitu. Misalnya kayak timbangan aja, timbangan itu kan harus dikalibrasi berapa kali, frekuensinya berapa kali yang umum gitu ya. Atau mikrotois juga ketika memasangnya kemungkinan akan ada muncul eh, yang menyebabkan datanya jadi tidak valid gitu. Nah, itu bisa jadi muncul seperti itu. Nah, prosedurnya kalau pakai instrumen pengukuran langsung perlu disiapkan. Kita harus tahu cara menggunakan alat itu gitu ya, spesifikasinya gimana gitu ya, prosedur penggunaannya. Kemudian itu harus dikalibrasi gitu ya. Kemudian kita melakukan pengukurannya itu juga sesuai dengan prosedur mencatat hasil dan menganalisisnya. Contoh dari pengukuran langsung itu juga misalnya adik-adik langsung mengukur kadar hemoglobin gitu ya. Harus tahu alatnya yang digunakan apa, kapan terakhir dikalibrasi, kemudian kapan mencatat hasilnya gitu. Nah, itu cara ukurnya adalah pengukuran langsung dengan alat ukur, sebutkan nama alatnya itu gitu ya. Itu instrumennya. Nah, instrumennya kalau pengukuran langsung sebutkan langsung nama alat yang digunakan. Nah, yang perlu diperhatikan kalau dalam instrumen pengukuran langsung itu ada bentuk pemeliharaan gitu ya. Kemudian harus ada kalibrasi dalam secara berkala, kemudian frekuensi penggunaannya. Misalnya nih menggunakan mengukur tekanan darah gitu ya. Tekanan darah itu kan ada digital itu misalnya alat digital itu harus ada durasi jarak antara pengukuran satu dengan dua dan seterusnya. Itu frekuensi yang rekomendasi berapa jaraknya penggunaan alat itu gitu ya. Dan tujuannya apa gitu ya. Karena ada misalnya pengukuran HB di vena dan di kapiler itu kan beda, tapi itu sama-sama pengukuran langsung dan itu sama-sama dapat kadar HB, tapi kita tujuannya mau yang mana sehingga kita tentukan, oh saya mau hanya ingin tahu kadar HB secara screening ya, bisa mungkin pakai yang dari alat alat instrumennya yang dari ambil darah kapiler misal. Jadi itu harus ditentukan. Oke, itu yang pengukuran langsung. Nah, kalau yang kaitannya dengan penelitian-penelitian data primer mungkin lebih banyak menggunakan metode-metode yang tadi gitu ya dengan berbagai instrumen yang ada. Tapi adik-adik juga bisa misalnya studi kepustakaan atau studi literatur yang kemudian itu nanti menjadi sebuah hasil penelitian gitu. Kayak contohnya sekarang itu ada literatur review gitu ya, atau ada systematic review gitu ya, atau mungkin ada scoping review. Nah, itu bentuk-bentuk pengumpulan data yang sekarang bisa digunakan dan menghasilkan suatu penelitian gitu ya. Dan itu masuk dalam kategori studi kepustakaan atau literatur. Nah, itu dan dalam skripsi sebenarnya itu juga bisa untuk jadi sebuah skripsi, tapi memang perlu nanti dilakukan berdasarkan pedoman-pedoman yang ada. Misalnya kalau studi kepustakaan ada systematic review pakai misalnya Prisma, ada Pico, ada apa namanya, ada standar-standar yang harus dilakukan gitu ya. Kayak itu studi kepustakaan. Kemudian ada forum focus group discussion gitu ya. Metodenya diskusi kelompok fokus diskusi gitu ya. Dan ini biasanya digunakan pada metode penelitian yang kualitatif gitu ya. Jadi ini juga merupakan metode pengumpulan data gitu ya, tapi pada jenis penelitian kualitatif. Artinya beberapa orang dikumpulkan, 6 sampai 12 orang dikumpulkan lalu berdiskusi gitu ya. Nanti akan ada kesimpulan yang diperoleh
terkait dengan topik yang dibahas gitu ya. Jadi biasanya ditanyakan perspektifnya bagaimana, perasaannya, motivasi gitu ya dari masing-masing peserta dalam FGD tersebut. Kemudian ada juga studi eksperimen gitu. Jadi eksperimen, metodenya eksperimen artinya memberikan perlakuan terhadap responden gitu ya. Jadi untuk melihat apakah ada hubungan sebab akibat dalam kondisi yang terkendali. Biasanya eksperimen ini kan ada yang dilakukan di laboratorium, ada yang di lapangan juga, dan pasti ada berbagai variabel pengganggu yang harus dikendalikan. Nah, biasanya dengan eksperimen itu, eh, misalnya eksperimen itu memberikan perlakuan terhadap, misalnya buat es krimnya itu dibuat perlakuan yang berbeda-beda. Jadi misalnya si yang kalau yang satu formulanya kandungannya apa, yang kedua apa, yang ketiga apa. Nah, itu bentuknya eksperimen dan itu nanti diamati di dalam laboratorium gitu ya. Jadi bisa bentuknya studi eksperimen, tapi juga ada yang menyebutnya itu di observasi gitu ya. Jadi di observasi apa perbedaan yang muncul gitu ya. Jadi memang beda-beda. Kalau kayak misalnya uji uji organoleptik gitu ya. Kita kan menguji tingkat tekstur, rasa dan lain sebagainya itu masuk dalam metode pengumpulan datanya dengan eksperimen gitu ya. Jadi seseorang mencoba kemudian menilai bagaimana teksturnya, bagaimana rasanya, bagaimana warnanya. Nah, itu masuk dalam studi eksperimen. Nah, itu perlu juga ada instrumen. Nah, instrumennya pada eksperimen biasanya sudah standar. Kayak contohnya kalau uji ORLAB pakai pedoman ORLAB gitu ya. Jadi kalau ORLAB ya apa saja yang ditanyakan, biasanya ada skalanya. Skalanya ada yang skalanya 1 sampai 10, ada yang skalanya 5 gitu. Jadi kita sudah pakai yang terstandar gitu ya. Nah, yang terakhir ada survei. Nah, kalau survei ini memang bisa bentuknya kuesioner, bisa wawancara. Tapi umumnya dia membutuhkan banyak responden gitu. Bisa jadi nanti survei ini ada online, ada telepon, ada tatap muka. eh, jadi dan biasanya instrumennya sudah terstandar gitu ya. Biasanya digunakan apa namanya instrumen-instrumen kuesionernya yang sudah terstandar. Artinya oh sudah digunakan secara nasional gitu ya. Kayak contoh survei itu adalah survei kesehatan gitu ya, atau Riskesdas gitu. Jadi instrumen yang digunakan itu sudah terstandar gitu ya. Jadi ada juga bentuknya pengumpulan datanya dengan survei gitu ya. Dan itu adalah metode-metodenya. Nah, sekarang kalau misalnya saya mau metodenya wawancara, kemudian bagaimana saya mengembangkan instrumennya gitu ya. Jadi instrumen itu sebenarnya kita bisa kembangkan sendiri eh, dengan perencanaan dan proses yang sistematik dan terlapor gitu ya. Jadi ada prosesnya dalam mengembangkan instrumen penelitian. Yang pertama, nanti adik-adik identifikasi kebutuhan. Jadi misalnya saya mau variabel A, apa saja yang harus ditanyakan dari variabel A. Gitu. Itu identifikasi kebutuhan. Jadi misalnya saya mau mengukur pengetahuan eh, anemia gitu. Nah, ketika mau mengukur pengetahuan anemia, apa saja bagian-bagian dari pengetahuan anemia itu yang mau kita ukur gitu ya. Misalnya definisinya, eh, kemudian penyebabnya, dampaknya, kemudian pencegahan dan lain sebagainya. Itu adalah langkah awal. Jadi, oh saya mau tahu tentang pengetahuan anemia. Itu identifikasi kebutuhan. Lalu dibuat perancangan instrumen. Nah, di dalam perancangan instrumen inilah mulai kita susun ketika misalnya, oh saya mau nanya tadi dampaknya, definisinya, kemudian kekurang apa namanya pencegahannya, pengobatannya gitu ya. Itu kisi-kisinya. Lalu kita susunlah dalam bentuk item pertanyaan atau bentuknya pernyataan. Nah, kita mau pilih yang mana bentuknya. Pertanyaan terbuka atau pertanyaan tertutup atau bentuknya multiple choice atau bentuknya dikotomi hanya dua pilihan benar salah gitu ya. Jadi di perancangan instrumen inilah kemudian kita susun.
Sampai kemudian tersusunlah suatu instrumen. Oh, saya mau tahu pengetahuan anemia dengan 20 pertanyaan. Dari 20 pertanyaan itu, pertanyaan satu tentang ini, kemudian pertanyaan tentang dampak itu 2 dan 3 dan seterusnya. Itu kita susun. Nah, ketika sudah kita susun, instrumen itu tidak serta-merta bisa kita pakai untuk mengukur pengetahuan anemia, maka perlu dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Nah, di mana kita lakukan? Jadi, kuesioner ini kita tanyakan kepada orang lain di luar sampel kita yang karakteristiknya sama. Jadi, misalnya saya mau uji pengetahuan anemia ini kepada ASMAA, maka adik-adik uji validitas dan reliabilitas kuesioner itu pada siswa SMA B gitu. Jadi dengan karakteristik yang sama gitu ya. Nah, itulah nanti dilakukan uji validitas dan reliabilitas, kemudian dihitung nilainya. Nah, ketika itu memenuhi maka eh, apa namanya kuesioner itu bisa digunakan. Nah, nanti biasanya kadang ada, oh, nilai nilai R-nya masih kurang gitu ya. Maka bisa diperbaiki, diuji cobakan lagi, lalu kemudian itu bisa digunakan dalam suatu penelitian. Jadi bisa perbaikan dan finalisasi gitu ya. Jadi itu prosesnya secara umum. Nah, di identifikasi kebutuhan itu misalnya identifikasi variabelnya seperti apa gitu ya. Definisi operasionalnya apa gitu ya variabel itu. Kemudian kisi-kisinya apa gitu. Kayak contoh tadi variabelnya pengetahuan anemia. Definisi operasionalnya apa? Oh, pengetahuan anemia itu melingkupi definisinya, dampaknya, penyebabnya, eh, pencegahannya, apalagi pengobatannya gitu. Jadi itu definisi operasionalnya. Kemudian kisi-kisinya kita buat dalam bentuk kisi-kisi pertanyaan. Dimensi tentang definisi apa aja yang mau ditanyakan. Misalnya kadar HB normal berapa. Nah, itu membuat kisi-kisinya gitu ya. Jadi itu identifikasi kebutuhan. Kemudian teknik menyusun item pertanyaan intinya jelas dan sederhana, spesifik dan fokus gitu ya. Kemudian netral dan tidak bias, hindari kata-kata yang dapat mempengaruhi jawaban. Jadi eh, jadi adik-adik bisa menyusunnya nanti dalam bentuk kata-kata yang tidak judgement gitu ya, jadi netral. Kemudian dia terstruktur dan logis gitu ya. Itu tekniknya dalam menyusun. Nah, nanti ada pertanyaannya bisa terbuka, artinya si responden bisa menjawab secara uraian, bisa pilihan berganda, bisa bentuk skala penilaian. Jadi sering, tidak sering gitu ya, satu atau dua gitu ya, atau dia menjawabnya berapa kali, 3 kali gitu. Itu skala penilaian atau persetujuan atau penilaian gitu ya. Kemudian ada dikotomi, ada dua opsi, benar salah gitu ya. Atau iya tidak gitu. Itu dikotomi. Jadi bisa jenis-jenis pertanyaan. Ini kayak contoh misalnya ibu mau bikin soal UTS gitu ya. Soal UTS-nya mau yang jenis mana? Umumnya kan kalau nggak terbuka ya pilihan berganda gitu. Tapi kadang juga ada pertanyaan yang modelnya opsi benar salah gitu ya. Nah, itu bisa dibuat instrumen pertanyaan dalam penelitian seperti itu. Dan ini berlaku untuk semua, misalnya dalam bentuk kuesioner atau pedoman wawancara atau misalnya lembar observasi. Lembar observasi itu juga bentuknya bisa skala penilaian atau dikotomi gitu ya. Jadi misalnya oh dia melakukannya ya atau tidak. Kita observasinya tinggal checklist dia gitu. Oh, ini yang ini tidak gitu. Jadi bisa seperti itu. Nah, ini tadi yang uji coba gitu ya, pilot testing dan revisi kemudian dianalisis gitu. Jadi diuji cobakan dulu pada sampel kecil dengan karakteristik yang sama dengan sampel penelitian kita gitu ya. Biasanya sih kalau uji validitas dan reliabilitas itu ada yang menyebutnya minimal 30 gitu ya. Tapi Ibu belum menemukan referensinya berapa gitu ya. Tapi ada juga yang di batas 20 sampai 30 gitu. Tapi karena ibu belum tahu referensinya gitu ya. Tapi beberapa menyebutnya seperti itu. Tapi kalau pilot testing untuk suatu survei itu biasanya dalam lingkup yang lebih besar gitu ya. Nggak bisa misalnya, oh ini mau survei Riskesdas. Kuesionernya cuma diujikan ke 30 orang ya nggak bisa gitu. Pasti diujikan ke masing-masing provinsi di Indonesia gitu misalnya.
Nah, itu pilot testing, jadi diuji cobakan dulu instrumen itu, kemudian dianalisis hasilnya, yaitu tadi uji validitas dan reliabilitas. Kemudian kalau ada hal-hal yang perlu diperbaiki, direvisi instrumennya eh, berdasarkan masukan dan analisis untuk memastikan kualitas dari instrumen. Nah, analisis hasil uji coba instrumen itu bisa pakai uji validitas, yaitu menilai sejauh mana instrumen mengukur apa yang seharusnya diukur. Gitu. Nanti ada luarannya, kita input data hasil uji cobanya itu kita input ke SPSS, nanti di SPSS akan bisa diuji, gitu ya, uji validitas dan reliabilitas. Kalau reliabilitas untuk menilai apakah konsisten menilai pengukuran tersebut dari waktu ke waktu, gitu ya. Atau bisa juga ada juga analisis item. Jadi mengevaluasi kualitas dan karakteristik setiap item dalam instrumen. Misalnya, oh pertanyaan tentang pencegahannya itu cuma satu, gitu. Perlu ada tambahan. Nah, itu analisis item. Biasanya setelah pilot eh, apa namanya testing pilot itu di bagian bawahnya itu ada pertanyaannya. Apakah ada tambahan pertanyaan gitu ya atau adakah pertanyaan yang mau dihapus dan lain sebagainya. Itu analisis item. Ya, itu pengembangan instrumen. Nah, biasanya sih kalau di tahap S1 gitu ya, banyak yang sudah menggunakan instrumen-instrumen yang sudah dipakai di penelitian sebelumnya gitu ya. Jadi misalnya kayak pengetahuan anemia tadi tinggal adik-adik mencari di penelitian sebelumnya yang sudah menggunakan penelitian dengan variabel pengetahuan anemia dan itu sudah ada uji coba validitas dan reliabilitasnya gitu. Nah, ketika itu sudah ada ya jadi bisa gunakan gitu. Tapi kemudian kalau misalnya oh ternyata belum ada nih, saya bisa mengembangkan bisa, tapi perlu harus ada uji validitas dan reliabilitas. Kebanyakan kakak-kakak tingkat kamu itu menggunakan instrumen-instrumen yang sudah dipakai di penelitian terdahulu gitu ya dan memang itu sudah ada uji validitas dan reliabilitasnya. Nah, output dari materi hari ini adalah adik-adik bisa mengisi kolom cara pengukuran dan alat ukur di dalam tabel definisi operasional gitu ya. Nanti di dalam skripsi itu kan ada tabel ini, yang mana tabel ini nanti ada mencakup variabel, definisi operasionalnya, cara pengukurannya, kemudian alat ukurnya gitu ya. Jadi ini yang nanti harus adik-adik isi berdasarkan materi hari ini gitu ya. Jadi harus diperhatikan. Nah, kalau kayak contohnya ini nih masih ada yang masih ini nih masih belum fix gitu ya. Misalnya status gizi. Cara pengukurannya apa? Responden melakukan pengukuran TB. Bisa langsung saja disebutkan pengukuran langsung pada tinggi badan dan berat badan. Itu cara pengukuran. Lalu nanti untuk definisi bahwa itu digunakan aplikasi WHO itu ditambahkan dalam definisi operasional. Jadi status gizi responden yang diukur berdasarkan pengukuran antropometri yang diterjemahkan dalam bentuk IMT menggunakan aplikasi WHO Anthroplus gitu. Itu definisi operasional. Dari cara ukurnya ya kita ukur pada berat badan dan tinggi badan gitu ya yang kemudian dihitung nanti IMT-nya. Nah, alat ukurnya, nah ini sudah disebutkan alat ukurnya ada timbangan injak dan mikrotois gitu. Sedangkan kalau WHO Antro itu adalah aplikasi untuk menerjemahkan data yang kita peroleh itu gitu ya. Jadi itu contohnya gitu ya. Jadi mungkin bisa lebih ringkas jatuhnya nanti gitu ya. Atau ada misalnya ini kan pengukuran langsung atau ada yang nih tingkat stres. Nah, tingkat stres ini kan cara pengukuran, responden diminta menjawab beberapa. Diminta menjawab ini bentuknya langsung atau eh, percakapan gitu kan kita nggak bisa pastikan. Maka si peneliti harus fix menyatakan oh ini dengan cara wawancara gitu. Wawancara dengan responden gitu. Itu cara pengukuran. Apa alat ukurnya? Yaitu kuesioner ini. Itu sudah fix. Jadi ketika ada deskripsi ini, sampaikan saja di DO bahwa tingkat stres itu DO-nya adalah hasil penilaian penilaian dari berat sampai ringan menggunakan
pertanyaan yang memiliki bobot skor rentang 1 sampai 3 sesuai dengan keadaan diri sendiri gitu. Jadi itu DO-nya, dan di cara pengukuran itu langsung aja disebutkan mau wawancara atau kuesioner. Alat ukurnya apa gitu ya. Dan ini alat ukurnya kan sudah terstandar kayak depression, anxiety, stress scale 42 gitu ya. Dan ini sudah terstandar. Jadi nggak masalah. Jadi kita bisa gunakan. Tapi perlu diperhatikan pada kuesioner-kuesioner yang bentuknya awalnya dia in English gitu ya. Kita sebaiknya mencari yang bentuknya sudah diterjemahkan gitu. Jangan kita menerjemahkan sendiri gitu ya. Kalau depression, anxiety, stress scale ini kan udah ada terjemahannya. Nah, kita pakai yang bentuknya sudah diterjemahkan saja. Nah, itu contohnya kalau dia bentuknya kuesioner. Jadi ini kan nggak tahu diminta menjawab bentuknya wawancara atau kuesioner ya. Nah, jadi bisa langsung dituliskan bentuknya kuesioner atau wawancara. Nah, kalau yang asupan energi ibu, nah ini bentuknya sudah fix disebutkan. Cara ukurnya wawancara, alat ukurnya foot recall 1 kali 24 jam. Atau dia menyebutnya SQ-FFQ 6 bulan. Jadi adik-adik bisa lebih ringkas gitu dalam menyusun tabel definisi operasional. Sedangkan nanti uraiannya, oh metodenya itu wawancaranya seperti apa, kapan dilakukan, di mana, itu bisa adik-adik uraikan di subbab berikutnya pada subbab metode pengumpulan data. Nah, di subbab pengumpulan data itu adik-adik perlu menjelaskan lebih rinci. Oh, satu pengumpulan datanya wawancara. Apa yang diwawancarai? Itemnya apa saja? Bagaimana cara menanyakannya? Itu dijelaskan dengan rinci, gitu ya. Siapa yang menanyakan dan lain sebagainya. Itu dijelaskan di dalam subbab metode pengumpulan data. Jadi itu ya outcome materi kita hari ini. Nah, kesimpulannya instrumen penelitian itu sangat penting, esensial untuk dijadikan untuk mengumpulkan data dan perlu bentuknya itu yang biar datanya itu valid dan reliable gitu. Maka instrumen penelitiannya juga harus valid dan reliable gitu ya. Kemudian kita harus memahami karakteristik dari masing-masing jenis instrumen karena ada kelebihan dan kekurangannya. Misalnya kalau pakai kuesioner, kalau berdekatan perlu diperhatikan gitu ya. Jangan sampai contek-contekan gitu. Nah, itu kalau kuesioner gitu ya. Kalau dia wawancara ya bisa jadi kita mm, menanyakan langsung. Kalau nggak netral ya jawabannya bisa oh, diarahkan gitu. Nah, itu banyak pertimbangan-pertimbangannya. Kemudian ada pengembangan menyeluruh kalau memang kita mau mengembangkan instrumen sendiri dan itu harus sistematis gitu ya. Jadi harus ada identifikasi kebutuhan dulu, bikin kisi-kisi, baru buat daftar pertanyaan gitu ya. Kemudian diuji validitas dan reliabilitasnya, lalu kemudian dilakukan fiksasi. Nah, ini buat apa gitu ya? Biar data yang kita peroleh itu berkualitas gitu. Jadi kunci dari data yang berkualitas itu adalah validitas dan reliabilitas instrumen gitu. Kalau kita udah bilang, oh instrumen saya valid, pakai instrumen ini, maka data yang kita peroleh itu juga bisa disebutkan sebagai data yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi itu mungkin ya materi kita untuk hari ini. Jadi adik-adik bisa memahami dalam menguraikan metode pengumpulan data dan instrumen yang digunakan di bab 3 dari skripsi adik-adik. Mungkin demikian yang bisa Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.